Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Gimana kabarnya siang ini? Ya, baik ya. Alhamdulillah kita di siang hari ini walaupun agak ngantuk ya. Mudah-mudahan tetap bersemangat ya. Untuk mengawali pertemuan hari ini, mudah-mudahan hari ini kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan berdoa ya. Silakan Anda Aziz dipimpin berdoa. Terima kasih kepada Nanda Aziz yang sudah memimpin doa ya. Pembelajaran hari ini kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Kita ice breaking ya. 1 2 3. SMK bisa. ATPH yes. Ya, terima kasih. Absensi dulu ya. Amelia ada. Diki, Dini. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa? Pengolahan lahan. Pengolahan lahan. Kira-kira mencakup apa? Eja, pengolahan lahan kegiatannya. Persiapan lahan. Ya, kemudian pembukaan lahan. Pembukaan lahan. Pemakuran dan yang terakhir pembukaan dasar. Pembukaan dasar. Ya. Coba Aziz, pembukaan lahan itu ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Ya, apa saja? Yang pertama sistem teknis pembabatan tanaman pengganggu atau semak belukar dengan menggunakan alat parang, sabit, cangkul. Yang kedua? Yang kedua sistem kimia dengan menyemprotkan herbisida dengan ya. Gramoxone dan Roundup. Ya, jadi ada 2 ya. Ada secara teknis dan kimia. Kemudian dalam pembentukan bedengan, coba Diki pakai sistem apa saja? Dengan cara manual, yaitu dengan cangkul. Yang kedua dengan cara mekanisasi dengan kultivator. Kultivator ya. Nah, kompetensi dasar dan indikator untuk pembelajaran hari ini adalah kompetensinya adalah menganalisis penanaman tanaman pangan. Ya, khususnya adalah tanaman jagung. Kemudian indikator pencapaiannya menganalisis benih tanaman pangan dan komoditi jagung. Kemudian yang kedua adalah menganalisis penanaman tanaman pangan setelah persiapan lahan pada komoditi tanaman jagung. Kemudian kompetensi dasar untuk prakteknya adalah melaksanakan penanaman tanaman jagung. Ya, jadi nanti kita akan melaksanakan penanaman tanaman jagung yang sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditentukan. Ya. Indikatornya adalah memilih benih tanaman jagung yang baik dan siap ditanam. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan penanaman tanaman pangan setelah persiapan lahan pada komoditi tanaman jagung. Ini adalah kompetensi yang akan kita bahas. Ini tujuan pembelajarannya, pencapaiannya adalah melalui diskusi dan menggali informasi dari bahan ajar, ya, bahan ajar serta melakukan observasi, ya, observasinya dengan praktek, ya kita. Jadi satu adalah peserta didik mampu menganalisis, ya, penanaman tanaman pangan setelah persiapan lahan pada komoditis tanaman jagung sesuai prosedur. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melaksanakan penanaman tanaman pangan setelah persiapan lahan pada komoditis tanaman sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Bapak kali ini menemukan suatu masalah, ya, suatu fenomena yang ada di lapangan. Ya, yang mungkin dari tingkat petani, ya, petani itu kan ada yang ahli, ada yang biasa. Nah, dia menemukan suatu permasalahan yang mungkin kalau dikatakan tidak lazim, ya. Nah, sekarang Bapak nanti tayangkan video yang tentang suatu permasalahan fenomena di lapangan, di masyarakat. Kemudian kalian amati apa yang terdapat pada
video berikut ini ya. Nah, kalian amati, kemudian kalian identifikasi dari tayangan video ini, kira-kira apa yang menjadi permasalahan kelompok 1, apa kira-kira yang ada di tadi hasil permasalahan yang ada di video tadi? Satu lubang berisi 4 atau 5 tanaman atau benih, gitu ya. Itu berarti permasalahan yang harus kita gali, kemudian identifikasi. Kemudian nanti, nah sekarang setiap kelompok ya sudah ini kan ya kelompoknya ya. Nah sekarang diskusikan tiap-tiap kelompok dari rumusan masalah yang tadi jadi video itu, kemudian ambil identifikasi masalahnya, kemudian pecahkan ya, cari permasalahannya. Ini di LKPD berdasarkan hasil tadi diskusi. Boleh di ya berdiri. Yang kelompok yang lain didengarkan ya, kemudian boleh menanggapi. Jadi hasil pengamatan dari kelompok 1 adalah 1. Penanaman jagung terlalu banyak, bisa mencapai 4-5 tanaman. 2. Jarak tanam terlalu rapat, sekitar 25 kali 40 cm. Untuk masalahnya, nomor 1 adalah penanaman tiap lubang terlalu banyak, mencapai 4-5 tanaman. Dampaknya yaitu hasil tanaman yang kurang baik karena persaingan mendapatkan nutrisi antar tanaman sangat tinggi. Dan untuk masalah yang kedua adalah jarak tanam terlalu rapat, sekitar 25 kali 40 cm. Dan dampaknya jarak tanam yang terlalu rapat akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Ya. Dan terima kasih. Ya. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Permasalahannya yaitu bagaimana pengaruh jarak tanam penanaman tanaman pangan jagung. Yang kedua, bagaimana melakukan penanaman tanaman pangan jagung dengan memperhatikan jarak tanam. Hasil pengamatannya, Ya. yang pertama, benih per lubang terlalu banyak, bisa mencapai 4-5 tanaman. Yang kedua, jarak tanam terlalu rapat. Masalahnya, yang pertama, benih per lubang terlalu banyak. Dampaknya bisa cahaya matahari tidak dapat diterima dengan baik oleh tanaman sehingga proses fotosintesis terhambat dan produksi buah tidak maksimal. Ya. Yang kedua, jarak tanam terlalu rapat. Dampaknya mengakibatkan turunnya hasil produksi tanaman jagung yang dikarenakan oleh sesama tanaman saling berkompetisi untuk mendapatkan unsur hara dan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Kemudian kelompok 3. Silakan, kelompok 3. Hasil diskusinya gimana? Jarak tanam tanaman jagung. Anjuran populasi tanaman jagung adalah berkisar antara 66.000 sampai 71.000 tanaman per hektar. Untuk jarak tanam biasa yang diterapkan adalah 75 cm kali 20 cm atau satu tanaman per lubang, atau 70 cm kali 20 cm atau satu tanaman per lubang. Pada wilayah yang mempunyai masalah tenaga kerja dapat diterapkan jarak tanam 75 cm kali 40 cm atau 2 tanaman per lubang, atau juga 70 cm kali 40 cm atau 2 tanaman per lubang. Ya, itu ya. Jadi yang direkomendasikan dari permasalahan tadi kan terlalu rapat ya, sehingga harusnya adalah jarak tanamnya 70 kali 20 ya. Kira-kira yang harus kita siapkan untuk pelaksanaan penanaman, kita harus memilih benih yang seperti apa? Coba Siti. 1. Bentuk, ukuran dan warnanya seragam. 2. Permukaan harus bersih dan berkilat. Ya. 3. Tidak tercampur dengan benih hampa dan macam-macam kotoran. 4. Kadar air cukup rendah dan benih sudah mengalami masa istirahat yang cukup. Ya, berarti kita harus mempersiapkan benih yang bentuk dan ukurannya seragam ya. Jadi harus disortir ya. Kesimpulannya yaitu jarak tanam yang terlalu rapat akan berakibat pertumbuhan tanaman yang akan terganggu disebabkan terjadinya persaingan untuk mendapatkan unsur hara dan sinar matahari. Sedangkan jarak tanam yang terlalu
tanaman kurang maksimal karena populasi tanaman terlalu sedikit. Ya, itu ya kesimpulan hal ini. Jadi dalam melaksanakan penanaman tanaman jagung jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang, sesuai dengan jarak yang tadi sudah kita sepakati, yaitu kalau satu benih adalah 70 kali 20 ya, 70 itu berarti antar barisan, 20 dalam barisan ya. Kalau misalkan dua benih berapa? 75 kali 40 ya, 75 kali 40 itu yang kita pakai ya. Jadi hari ini kita akan dipraktekkan dan membuktikan apa yang tadi kesalahan fenomena yang ada di video itu ya. Tapi kita tidak menanam seperti apa yang di video. Jadi kita punya standar, sudah mengetahui pengetahuan tentang penanaman jagung yang sesuai. Karena hari ini kita langsung praktek ya, praktek penanaman jagung. Ya, ini adalah benih yaitu biji 18. Ini yang sudah diuji dan termasuk benih yang bernas yang tadi ya. Jadi silahkan kalian melakukan praktek penanaman sesuai dengan prosedur yang tadi sudah ditentukan ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan praktek penanaman ya. Apa yang kalian lakukan? Jarak 75 dengan satu lubang berisi satu biji. Satu lubang berarti satu biji. Kelompok 1. Kelompok 2 menanam jagung dengan 2 lubang per 2 biji. Dua lubang, satu lubang per 2 biji. Jaraknya berapa? Jaraknya 45 kali 70. 70 ya. Kelompok 3 3 lubang 2 biji dengan jarak tanam 70 kali 20 40 kali 40 ya, berarti 2 lubang ya. Jadi tidak ada yang 4 lubang, 1 lubang 4. Kesimpulan akhir fungsi jarak tanam bagi tanaman adalah untuk menurunkan tingkat kompetisi suatu tanaman dengan tanaman yang lain ya. Tadi sudah dijelaskan di video, jadi jaraknya harus sesuai. Yang kedua adalah untuk mendapatkan sinar matahari yang optimal sehingga fotosintesis suatu tanaman tersebut tidak terhambat oleh tanaman yang lain. Kemudian untuk mencegah terjadinya kompetisi suatu tanaman dengan tanaman yang lain untuk mendapatkan unsur hara tanah. Nah, jarak tanam yang dianjurkan dengan populasi tanaman untuk jagung antara berkisar 66.000 sampai dengan 71.000 tanaman per hektar adalah yang diterapkan adalah 75 kali 20 ya, 20 cm untuk satu benih
setiap lubang ya. Sedangkan untuk 75 sampai 4 kali 40 adalah untuk 2 lubang ya. Tadi sudah dijelaskan di video, itu ada namanya teknik jajar legowo. Teknik jajar legowo itu adalah untuk meningkatkan produktivitas jagung sehingga bisa memaksimalkan keadaan lahan. Jadi ada sistem zigzag ya. Ya, ke sini adalah 90, kemudian ke pinggir 15, kemudian ke antar ini dengan ini 20 ya. Sehingga bisa maksimal. Itu ditanaminya adalah 1 lubang 1 biji ya. Itu kita sudah sampai ke kesimpulan yang didapat ya. Kira-kira setelah kita simpulkan apa yang sudah didapat dari pelajaran ini, Bapak Danu? Pertumbuhan tanaman jagung akan terganggu disebabkan terjadinya persaingan unsur hara, sedangkan jarak tanam yang terlalu lebar menyebabkan hasil tanaman kurang maksimal karena populasi tanaman terlalu sedikit. Ya, kira pengetahuan apa yang didapat Reza? Jarak tanam yang terlalu lebar menyebabkan hasil tanaman kurang maksimal. Ya, sebagai evaluasi terakhir ya, Bapak sudah ada kuis ya, silakan diakses nih ya, di Google Form, kemudian akses Google Formnya ya, disediakan 5 menit lah ya, diharapkan hasilnya memuaskan ya. Dari 5 soal masih ada 2 orang yang di bawah KKM, jadi sudah ada peningkatan dari pertemuan sebelumnya ya. Sebelumnya ada 4 orang, sekarang tinggal 2 orang. Bapak akan menerapkan sistem remedial ya, dan pengayaan untuk yang sudah di atas KKM. Kelompok yang mendapatkan reward adalah kelompok 1 ya. Ini rewardnya ya, itu sebagai motivasi. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran bisa dimengerti oleh kalian dan ada manfaatnya, khususnya bagi Bapak pribadi dan umumnya bagi kalian bisa mengamalkannya, sehingga kita dapat mengetahui pola jarak tanam pada penanaman tanaman jagung ya. Untuk menutup kegiatan hari ini diakhiri dengan doa. Ananda Aziz, jangan ditutup dengan doa. Doa mulai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.